Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anta alaina ni'amahu fi kulli nafsin wa lamhatin wa asbagha alaina zahiratan wa batinatan fil jalwati wal khalwat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amtanna alaina linashkurahu bi anwa'i dzikri wat ta'at وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمالات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون اتقوا الله تعالى وأطيعوه تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin sidang rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang mulia ini khotib berwasiat untuk pribadi dan untuk semua kita yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mari sama-sama kita berjuang untuk meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah. Sungguh tidak ada yang Allah lihat dalam diri kita kecuali takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Syawal. Itu artinya hampir 1 bulan kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Puasa adalah pekerjaan menahan diri di tengah kebiasaan menumpahkan atau mengendalikan di tengah tradisi melampiaskan. Orang yang berpuasa tidak menggerakkan tangan untuk mengambil dan memakan sesuatu meskipun itu disenanginya, yang itu bisa menjadi pintu masuk ke gerbang kemaksiatan. Sikap ini lahir dari kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya, dan kesadaran inilah yang dinamai dengan ketakwaan. Allah menghendaki kita untuk bisa menahan diri dari berbagai godaan yang muncul dari syahwat nafsu ataupun dari setan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih diri untuk tidak tergoda. Karena kelemahan manusia adalah sulitnya ia untuk menahan diri. Dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa di antara kelemahan manusia itu adalah pandangannya yang pendek. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazawunal akhirah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai ketergesa-gesaan dan meninggalkan urusan akhirat. Begitu mudah kita tergoda terhadap sesuatu yang sepintas lalu terlihat menyenangkan dan menarik, kemudian kita ambil, padahal nanti di belakang hari akan membawa malapetaka. Dosa tidak lain adalah seperti ini, yakni sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Ini dikarenakan efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang dan lebih tertarik pada hasil-hasil jangka pendeknya. Dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalam digambarkan bagaimana ia dipersilakan hidup di surga bersama istrinya dan dipersilakan menikmati apapun yang berada di surga itu dengan bebas semau mereka, tetapi dipesan untuk tidak mendekati pohon tertentu. Namun Adam melanggar ketentuan ini dengan mendekati pohon dan memetik buahnya yang terlarang. Dia pun jatuh, diusir dari surga. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita semua. Karena kita ini adalah anak cucunya Adam, maka kita semua juga punya potensi yang sama untuk jatuh secara tidak terhormat kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan atau mengendalikan diri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka pada kesempatan ini juga kita juga perlu memastikan diri dengan menarik jarak sejenak, memasuki alam ruhiyah kita, memasuki alam rohaniah kita masing-masing, untuk mengkalkulasi dan melihat ke dasar kalbu kita. Apakah
tujuan ibadah puasa, yakni mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tercapai, atau setidaknya apakah ketakwaan sudah menempel dalam ruhaniyah kita? Indikasinya sederhana saja. Apakah saat ini kita sudah menjadi orang yang lebih sadar atas nilai ketuhanan, menjadi orang yang mampu menjaga iman, Islam dan ihsannya, menjadi sosok yang mampu mengendalikan nafsunya, menjadi seseorang yang lebih memiliki sensitivitas yang lebih terhadap nilai-nilai kemanusiaan? Atau justru sebaliknya, tidak ada perubahan apapun di dalam diri kita dari ibadah puasa yang sudah kita jalankan? Masih hilang kesadaran ketuhanannya, masih meluap-luap hawa nafsunya, serta masih tumbuh subur ego kita di hadapan manusia. Jika ini yang terjadi, maka jadilah kita orang yang termasuk dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali cuma lapar dan haus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu ketika di hari raya Idul Fitri, datanglah seseorang bersilaturahim ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saat itu beliau sedang makan roti kasar tanpa kuah, makanan yang begitu sederhananya. Dengan keheranan orang tadi bertanya kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, al-yauma yaumul id, hari ini adalah hari raya, wa anta taqulul khubzal hiskar, mengapa engkau cuma makan roti yang kasar tanpa kuah?" Apa yang dijawab oleh beliau? Al-yauma idun lima kubila saumuhu wa ghufira zanbuhu. Hari ini adalah hari raya untuk orang yang puasanya diterima dan dosanya diampunkan. Al-yauma lana idun wa ghadan lana idun. Hari ini bagi kami adalah hari raya, esok bagi kami juga adalah hari raya. Wa kullu yaumin la nuksillaha fihi fahuwa lana idun. Setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu merupakan hari raya Idul Fitri. Maka sesungguhnya kita bisa kembali kepada kesucian, kepada kefitrahan, tanpa perlu menunggu datangnya hari raya Idul Fitri. Asalkan kita setiap hari terus-menerus menjaga diri dari perbuatan dosa kepada Allah, juga menjaga sikap perilaku kita terhadap manusia dan makhluk lainnya. Andai kita jatuh ke dalam kemaksiatan, saat itu juga kita bertaubat, memohon ampunan Allah. Jika kita berbuat salah kepada seseorang, saat itu jugalah kita memohon maaf dan ridho darinya. Jika ini dilakukan, maka setiap hari pula lah kita kembali ke dalam kesucian, kembali ke dalam kefitrahan. Kayaumin waladatu ummuh, kembali bersih seperti layaknya baru dilahirkan dari perut ibu kita. Minal aidin wal faizin, setiap saat, setiap hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya mari kita semua memohon kepada Allah kekuatan, pencerahan hati dan pikiran, agar kita mampu menahan diri dan nafsu kita, agar kita juga mampu untuk senantiasa memiliki kesadaran untuk senantiasa memohon ampunan Allah dan memohon maaf kepada siapapun yang telah kita sakiti diri dan hatinya. Ja'alallahu wa minal aidina wal faizina wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis shalihin wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'zimun lisani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah ta'ala fima amar wa tahu amalahu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi
وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن نجي بالصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة